bertemu dengan beliau pada bulan Ramadan tahun lalu. Beliau tidak datang, alhamdulillah. Tetapi yang paling utama pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, adalah acara hari ulang tahun Telkom Properti dan PT Geraha Sarana Duta yang ke-11. PT Geraha Sarana Duta tentu kita sudah kenal semua, membawahi sejumlah karyawan yang mungkin tidak pernah ditemukan oleh Bapak Ibu sekalian. Begitu Bapak Ibu pulang, mereka langsung mengerjakan semuanya sehingga menjadi bersih, menjadi lebih baik. Besok pagi-paginya begitu Bapak Ibu datang ke kantor, semuanya sudah bersih sehingga seluruh pekerjaan bisa menjadi lebih nyaman. Hari ini adalah hari ulang tahun yang ke-11 dan meminta keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama mendoakan agar PT Geraha Sarana Duta menjadi semakin lebih baik, memberikan pelayanannya kepada kita semua. Acara kita kali ini ada 8 acara. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan Presiden Direktur Telkom Properti PT GSD, keempat sambutan, kelima tausiah, dan tutup. Bapak sekalian, marilah kita sama-sama sekali lagi saya mohonkan mewakili PT Geraha Sarana Duta. Saya mohonkan keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama membaca doa, membaca Al-Fatihah agar pada ulang tahun yang ke-11 PT Geraha Sarana Duta ini ke depan menjadi lebih baik, lebih sukses, lebih memberikan pelayanan yang terbaik buat kita semua. Untuk itu mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik sekalian, acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang akan membacakan ayat suci Al-Quran pada acara spesial ini adalah Ustadz Mustafa Kamil, Ketua MTQ ke-1 Kota Bandung pada tahun 2010. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan tilawah Al-Quran. Dengan itu mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan rahmat atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Pada Ustaz Mustafa Kamil, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Mustafa Kamil. Ustaz Mustafa Kamil mengingatkan kita bahwa ada dua ayat yang dibaca oleh Ustaz Mustafa Kamil. Yang pertama, wa'tadun langsung ma'akodamat dirot. Yang kedua, dari syakarkum la'azi dan yakum wa'la'akum inna ada di masyadid. Melalui pembacaan ayat suci Al-Quran, Ustaz Mustafa Kamil mengingatkan bahwa ulang tahun itu hakikatnya yang pertama adalah merencanakan masa depan harus lebih baik. Yang kedua, mensyukuri apa yang sudah dicapai, yang dengan demikian maka masa depan menjadi lebih baik bersama. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran, mendapatkan maksud dari apa yang dibacakan oleh Ustaz Mustafa Kamil tadi. Bapak sekalian, acara pembacaan Al-Quran menjadi pembuka acara kita. Untuk itu mari kita sama-sama masuk pada acara selanjutnya. Acara selanjutnya adalah sambutan Presiden Direktur Telkom Properti PT Geraha Sarana Duta yang akan dibacakan oleh Bapak Yusuf Mahmudin. Beliau adalah Ketua Pelaksana bulan ke-11 sekaligus mewakili manajemen PT Geraha Sarana Duta. Kepada Bapak Yusuf Mahmudin dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yusallatul haji dan abdul wa la kafartu minal adadi asadi surah Al-Mu'minun. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di masjid yang megah ini, Masjid Darul Ihsan. Dan tidak lupa kita selalu mengaturkan shalawat dan salam kepada junjungan kita pemimpin akhir zaman Nabi Allah Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu sekalian, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah ikhlas menghadiri acara milad dari PT Pemerintah, khususnya kepada Pak Win yang juga telah mengikhlaskan dirinya dalam diri untuk mensupport milad, dan khususnya juga kepada pengurus masjid Darul Ihsan. Terima kasih dan rekan-rekan sekalian. Pertama saya mohon maaf, seharusnya yang hadir di sini adalah direksi, ya kebetulan Pak Direktur adalah Pak Heru Supriyadi. Kebetulan beliau ada ragam rapat gabungan dengan komisaris dengan komut Pak Pras di Jakarta, jadi beliau tidak hadir. Beliau mewakilkan kepada saya sebagai sesepuh di BSD Bandung atau di area 3 Jawa, mewakili Jawa Barat dan Jawa Timur untuk melaksanakan milad ini. Sengaja formatnya kita lakukan tasyawur nikmat ini adalah dengan cara mengundang Bapak Kiai Al-Mukarram Mustafa Yakub Ali dari Jakarta. Mudah-mudahan dengan format yang seperti ini akan menambah manfaat buat kita semua yang haus akan syiar rohani di samping hingar-bingar masalah politik. Perlu rekan-rekan ini ketahui, seharusnya saya harus membacakan daripada pidato, tapi mungkin karena waktu saya melakukan summary-nya saja. Jadi summary yang akan dituangkan dalam pidato itu adalah pertama sekedar just info saja. Kita PT Geraha Sadana Duta adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manajemen, salah satu anak perusahaan dari grup Telkom Group yang telah lahir 11 tahun yang lalu. Jadi milad ini adalah yang ke-11. Mulai minggu depan secara legalisasi BSD akan tetap mempunyai nama PT Geraha Sadana Duta, tetapi secara brand bisnis kita akan mengganti nama gitu. Namanya adalah Telkom Property. Jadi mulai minggu depan BSD akan mengganti namanya menjadi Telkom Property. Hari ini adalah tepatnya 25 April 2012, milad ke-11 Telkom Property. Intinya kami mohon doa, mohon support, mohon dukungan, kami bisa kerja lebih profesional, bisa lebih baik berkinerja, dan tentu saja mendukung segala sasaran baik strategi Indonesia berkinerja, khususnya Telkom Group. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili manajemen PT Geraha atau Telkom Property. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam hal pelayanan ini. Mudah-mudahan semua dapat ridho Allah dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusuf Mahmudin yang telah memberikan informasi bahwa pada mulai minggu depan PT Geraha Sadana Duta akan berubah menjadi PT Telkom Property, dan itu juga mungkin salah satu maksud dari acara ulang tahun ini. Sebenarnya ada acara lain yang
mengingat waktu kemudian tidak bisa disajikan di tempat ini, yaitu pemberian beasiswa kalau tidak salah Pak ya. Karena waktu pasti akan mengganggu jika pemberian beasiswa dilakukan pada hari ini, maka pemberian beasiswa pada anak-anak karyawan PT Sarana Duta atau Telkom Properti akan dilakukan secara internal. Acara selanjutnya adalah sambutan manajemen Telkom yang akan diwakili oleh Vice President Industrial Relation kepada Bapak Win Aswandoro. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami atas nama manajemen Telkom pada kesempatan ini ingin memberikan beberapa hal kepada Telkom Properti, karena sekarang namanya berubah menjadi Telkom Properti. Jadi pertama adalah kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir di Masjid Nurul Huda yang baik ini. Harus ada yang muda ya. Tapi ganti nama. Oke, lagi kesempatan untuk jadi jurusan ini yang terbaik dan indah. Dan mudah-mudahan di dalam acara ulang tahun Telkom Properti ke-11 itu kita dapat memetik manfaat, dan mudah-mudahan sekali kita dapat acara bahwa sebagai sesuatu yang ulang tahun biasanya kita mengucapkan syukur apa yang sudah kita lakukan dan tercapai, dan kita juga berbuat yang lebih baik untuk depan. Saya kira kita harapkan juga seperti itu. Yang kedua, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Dr. Mustafa Aliawan yang pada kesempatan ini nanti akan memberikan tulisan kepada kita. Saya kira itu suatu acara yang baik juga, karena di dalam pelaksanaan ini kita memberikan tulisan pencerahan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa tercapai lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang kami cintai dan banggakan, seperti kita ketahui, sebetulnya Telkom Properti ini dulunya adalah unit kita juga, divisi properti. Kemudian bergabung dengan PT GSD yang kita beli dari luar, dan kita gabung ke situ dan masuk sebagai anak perusahaan Telkom itu, dan telah berjalan mengelola semua aset Telkom, dan kita rasakan manfaatnya dalam building management dan lain-lain terkait dengan itu. Dan mudah-mudahan kita mendoakan setelah brand korporasi diresmikan, tadi disebutkan bahwa PT-nya tetap PT GSD, tidak salah juga, namun kita untuk istilah korporasinya untuk pemilihannya sebetulnya Telkom Properti. Nah ini saya pikir dengan konteks seperti ini karena membawa nama Telkom, sehingga mudah-mudahan ini pun menjadi suatu brand sukses untuk perusahaan kita. Amin, mudah-mudahan tercapai. Dan membawa visi yang baru, antara lain dalam pengelolaan building management, security service, juga facility management. Jadi hal-hal yang
dilaksanakan oleh Telkom Property, dan mudah-mudahan selain ke dalam juga Telkom Property ini akan bergerak keluar. Artinya dia tidak mencari pasar di dalam, tapi juga keluar. Makanya disebut Telkom Property, karena Telkomnya yang bergerak keluar. Dan mudah-mudahan dengan nama besar Telkom ini bisa dicapai. Dan saya yakin dengan kepengurusan atau dengan perusahaan-perusahaan ini sekarang, mudah-mudahan itu sudah berjalan dan memang sudah berjalan dan semoga semakin baik. Itu yang kami harapkan dari manajemen. Kami selalu properti Telkom yang berharapkan ini menjadi lebih maju, jauh lebih maju daripada yang sebelumnya. Dan kami pun atas nama manajemen menyambut baik pelaksanaan syukuran ke-11 ini. Gak perlu macam-macam, cukup tumpengan, nyumbang yatim piatu atau panti asuhan dan tausiah. Saya pikir itu suatu hal yang sangat baik. Saya sangat setuju dengan acara ini, dan temanya juga pas dalam konteks membangun ke depan, yaitu membangun manusia berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia. Nah, ini satu hal yang memang kita sangat perlukan di dalam membangun unit usaha ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT GSD dalam tahun 2011 dan peresmian brand korporasinya yaitu dengan Telkom Property, dan mudah-mudahan apa yang kita terangkan sebagai visi dan misi daripada Telkom Property ini dapat dicapai dengan baik. Dan mudah-mudahan semua itu mendapatkan rahmat, ridho, karunia, dan apa yang kita kerjakan untuk nilai ibadah si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Win Aswantoro. Acara kelima, Bapak Ibu sekalian, kita masuki acara sosial dengan tema membangun manusia berkualitas, kompetitif, dan akhlak mulia. Tema yang cukup menarik karena menggunakan membangun manusia berkualitas, bukan membangun karyawan berkualitas. Bapak Ibu sekalian, kalaupun karyawan tetap saja manusia. Ketika menggunakan kata manusia, maka tema tausiah kita akan menyapa kita sebagai manusia, tidak sebagai karyawan. Persilakan pada Profesor Dr. Haji Mustafa Yakub. Bapak Ibu sekalian, sekedar mengingatkan pertemuan kita terakhir dengan Profesor Dr. Haji Mustafa Yakub pada Ramadan tahun lalu, Pak Kiai. Materinya tadi ada salah satu jemaah yang mengingatkan materi terakhir Pak Mustafa itu adalah tentang apa? Materi terakhir itu tentang rakyat Indonesia ini, bangsa Indonesia ini tidak bisa maju. Caranya karena beribadahnya memilih yang pahalanya kecil, memilih ibadahnya yang pahalanya kecil dan biayanya besar. Misalnya kata Pak Kiai, umroh berulang kali padahal biayanya lebih besar ketimbang menyantuni fakir miskin. Pada sisi yang lain, pahalanya lebih besar menyantuni fakir miskin ketimbang umroh. Saya mengulas itu untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian pada materi yang sebelumnya Profesor Mustafa Yakub berikan. Selanjutnya dipersilakan dengan tema kita membangun manusia berkualitas, kompetitif, dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا بالدين وعلمنا التأويل. أما بعد, yang kami hormati manajemen dari PT Telkom, manajemen dari PT Telkom Property yang baru ganti nama gitu ya, ganti nama, ganti warna, atau masih biru juga ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya pengelola masjid apa tadi? Luar biasa. Saya kalau mau bilang Nurul nanti dianggap Bang Nurul gitu. Ya. Tadi saya ingatkan apa yang Anda sampaikan terakhir di sini pada bulan Ramadan gitu ya. Tapi sudah sebentar lagi dan mau Ramadan lagi. Tapi pertama kami mengucapkan selamat atas hari jadinya yang ke-11 dari PT Telkom Property. Ya. Mudah-mudahan dengan usia yang sudah 11 tahun akan lebih dewasa dan lebih diberkahi oleh Allah. Ya. Hari ini temanya adalah membangun manusia berkualitas, kompetitif dan berakhlak mulia. Nah, kalau tadi disebutkan bangsa Indonesia tidak akan maju ya, kalau ibadahnya aja masih minimalis gitu ya. Mungkin saya tidak mengucapkan bahasa seperti itu ya. Bahasa yang saya sering kami sampaikan itu, kalau bangsa Indonesia dalam usianya sekarang yang sudah 67 tahun masih terpuruk ya, masih menjadi kuli bukan sebagai juragan gitu ya, itu pas-pas saja ya. Karena dalam beribadah pun itu umat Islam Indonesia itu mencari ibadahnya yang pahalanya kecil, yang paling kecil. Jadi kalau karat kan panas itu. Ibadahnya kan mencari yang paling kecil. Ya. Bagaimana supaya dalam ibadah itu ya menjadi berkualitas tadi, kompetitif dan berakhlak mulia. Kami telah diberi kemudahan oleh Allah untuk melihat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tinggal 2 provinsi yang belum kami lihat, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semua provinsi sudah kami lihat. Apa kesimpulan saya? Ini kesimpulan ini ketika kami pertama kali di Papua, di Freeport, kesimpulannya kalau manusianya tidak berkualitas, meskipun negaranya kaya, meskipun negaranya itu kaya dengan sumber-sumber alam, tapi kalau manusianya tidak berkualitas, tetap tidak akan memberikan kesejahteraan bagi manusia. Kesimpulan ini kami lihat di Freeport. Freeport itu masya Allah sumber emas, gunung-gunungnya emas. Bahkan kemarin kabar pulang dari Jayapura, itu gunung-gunung Jayapura itu dulu sering ditambang orang. Tambang itu diambil, ya, tanahnya diayak, diambil emasnya. Itu di Jayapura seperti itu. Jayapura itu gunung-gunung seperti itu. Kalau dilihat dari laut, ya, kalau malam kata orang-orang Jayapura itu seperti Hongkong. Karena Hongkong gedung-gedung tinggi, dalam jalan pulang
itu gunung-gunung udah lampu-lampu gitu kan. Jadi dilihat dari laut itu kayak Hongkong. Kalau malam, kalau siang kayak King Kong. Ini artinya kekayaan alam itu luar biasa. Kita lihat dari Aceh sampai kemarin sampai ke perbatasan Papua New Guinea. Ya, itu ada kampung terakhir namanya Kampung Sekong. Ya. Habis itu sudah nggak ada kampung lagi, perbatasan ada pasar karena dibangun rumput. Jadi yang belanja itu orang dari Papua New Guinea semuanya sudah belanja karena katanya barang-barang di Indonesia itu murah sekali. Saya bukan cuma barang-barang yang murah, tenaga kerja juga murah sekali. Gawe Telkom mungkin nggak terlalu mahal. Nah, apa artinya negara kaya dengan sumber alam kalau manusianya nggak dapat mengolah sumber-sumber itu sendiri? Itu Freeport yang mampu mengolah adalah konsorsium dari Amerika, ya, Kanada, Jepang, dan Australia. Indonesia hanya dapat 13%. Ya makmur mereka. Kenapa? Ya karena kita nggak memiliki kualitas. Ya. Saya baru cerita karena saya baru pulang dari Aljazair. Ya. Saya lihat di Aljazair itu banyak kursi-kursi, meja kursi, mebel begini. Ya, ternyata saya lihat ini kayak bikinan Jepara gitu ya. Setelah tanya pada yang punya, ini beli di mana? Belinya di Malaysia, Pak. Ini barang-barang Indonesia dibeli di Malaysia. Rupanya orang Malaysia beli mebel air ini masih dalam bentuk mentah sekali, ya. Kemudian finishingnya di Malaysia. Oleh Malaysia dijual ke Aljazair. Yang bodoh ini siapa? Ya. Nanti kita protes, oh itu milik Indonesia. Kenapa nggak menjual lagi ke Aljazair? Waktu kami di Kanada, kau lihat, rumah kok bagus-bagus, pakai kayu kok rumahnya ini. Terus ada orang bilang, Pak itu kayu-kayu ini dari Indonesia semua. Cuma belinya di negara lain gitu. Nah coba, kayu dari Indonesia yang jual orang negara lain. Kemarin malam saya lihat televisi disebutkan Indonesia itu penghasil coklat terbesar di dunia. Ya. Penghasil coklat terbesar di dunia. Tahun 2010 kami ke Belgia, diberi oleh-oleh dari sana. Apa oleh-olehnya? Coklat. Coba itu. Coklat mana? Belgia. Cuma di Belgia, pada coklatnya itu dari Indonesia. Coba, yang bodoh itu siapa? Kenapa demikian semuanya? Ini kan faktor kualitas, Pak. Makanya dituntut kita ini, ya, jumlah yang banyak tidak punya arti apa-apa sekarang ini kalau tidak berkualitas. Oke, kalau banyak tapi berkualitas, oke. Kalau kita mampu. Tetapi kalau tidak mampu banyak dan berkualitas, menurut saya, ya, itu masih lebih bagus sedikit tetapi berkualitas daripada banyak tetapi tidak berkualitas. Ini pendapat saya, berbeda dengan para politikus. Ya Pak, kalau politikus yang penting kan suaranya terbanyak yang menang gitu. Gak perlu kualitas, ya. Makanya DPR kualitasnya seperti itu. Pagi tadi saya baca DPR sudah mengecam polisi Malaysia, padahal belum mengecek dulu, ya. Jadi emosional lebih tinggi. Ini tanda-tanda orang yang tidak berkualitas, ya. Dikit-dikit marah, ngamuk gitu. Ketika ada berita di perbatasan Malaysia, patok-patok itu pindah.
Semuanya orang mengecam. Nggak pernah ada yang lebih itu berita itu benar atau tidak. Ternyata kalau diteliti nggak ada patok yang pindah. Apa nggak malu semua itu yang sudah ngomong-ngomong seperti ini? Ya. Makanya kita perlu kedepankan rasional dulu, intelektualitas dulu, jangan emosional. Ya, kami ini kebetulan Pak, ya, sudah mendirikan pesantren di Pahang, Malaysia. Jika kami sering 100 meter sekali minimal kami ke Malaysia mengajar, di samping memberikan kuliah umum di beberapa universitas di Malaysia. Bulan Juli nanti dijadwalkan di samping di pesantren Darussunnah namanya. Cuma namanya sudah nggak pakai pesantren lagi. Orang Malaysia tidak kenal istilah pesantren. Ya, karena negara di Malaysia namanya menjadi Darussunnah International Institute for Anti-Sciences. Ya. Dalam bahasa Arab namanya Ma'had Darussunnah Ad-Dawli di Ulumul Hadis. Apa kesimpulan saya telah amati berkali-kali? Kebetulan yang mengelola di sana itu suami istri. Yang suami namanya Pak Arifin. Ternyata keturunan dari Kebumen, Jawa Tengah. Ya. Dengan istrinya sudah mendapat gelar datuk. Tapi datuk pakai koma, bukan datuk pakai K. Ya. Di Malaysia itu ada perbedaan. Kalau gelar itu diberi oleh ya kerajaan negeri, pemerintah provinsi, itu datuk, itu pakai koma. Ya. Tapi kalau diberi oleh pemerintah pusat, datuk itu pakai K, itu bedanya itu. Ya. Datuk adalah orang yang berjasa pada negara. Ini istrinya namanya Datuk Rosma Ibrahim. Orang mana Pak? Orang Padang. Ibunya aja masih hidup, itu kelahiran Medan. Di sana yang bikin bangunan pesantren orang-orang dari Bondowoso, ya, orang-orang dari Jember, pemborongnya orang Jawa, semuanya orang Indonesia. Maka orang Jawa di sana, kalau yang dari Ponorogo, ya masih main reok, gitu. Yang dari Jawa, ya, yang lain main wayang. Kalau ditanya ini reok dari mana Pak? Yang mereka dari Malaysia. Apa kita mau marah seperti ini? Orang Jawa dipindahkan oleh Belanda ke Suriname. Ya, 20% orang Jawa menjadi warga negara Suriname. Mereka pindah dengan segala budaya Jawanya. Meskipun barangkali tidak sehalus apa yang di Jogja dan Solo gendingnya, tapi mereka tetap membawa budaya. Masih main wayang, main ketoprak. Tampil di Amerika, ini wayang dari mana? Dari Suriname. Nah, gitu kan. Apa orang Jawa mau marah gitu? Kalau marah tandanya manusia yang tidak berkualitas, mengedepankan ya emosinya. Orang Hadramaut mungkin 7 keturunan sejak abad 14 sampai sekarang datang di Indonesia membawa agama Islam, membawa tradisi Arab, membawa budaya Arab. Apa budayanya? Main gambus, ya kan? Di Palembang ada grup misalnya gambus, orkes El Badar, ya. Tanya, ini grup musik gambus dari mana Pak? Dari Palembang. Apa orang Hadramaut mau marah seperti itu? Nah ini kita ini masih belum berkualitas. Juga dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, ngamuk seperti itu. Ya apalagi punya pedoman ngamuk dulu urusan belakang. Jadi yang luar biasa. Yang penting ngamuk dulu, ya urusan pengadilan itu belakang. Nah ini kita harus berkualitas. Ini tema ini luar biasa, tapi kalau tidak ditangani dengan serius, Pak, ya
hanya tema saja, gitu kan? Makanya karena tema ini begini, Telkom atau lebih khususnya lagi Telkom Properti jangan hanya membangun dan mengelola kantor-kantor dan perumahan, tapi juga membangun manusianya. Kan disebut kan Telkom Properti itu, membangun perkantoran, membangun perumahan. Apalagi nanti di lonceng lagi, namanya Telkom, properti insani, gitu. Jadi yang membangun bukan cuma properti aja, manusianya dibangun. Mereka yang baru punya ijazah S1 tingkatkan menjadi S2, dan yang punya ijazah S2 tingkatkan menjadi S3. Kalau udah S3 mau tingkatkan lagi S30 kelas. Kalau sudah berkualitas, baru kita berbicara kompetitif. Saya bersyukur, Pak. Kata Al-Quran, Ba'amam ini emati Rabbika Pak Hadis, dengan kenikmatan Tuhanmu ceritakan. Ini saya cerita tentang kenikmatan. Akhir Maret yang lalu kami berada di Aljazair untuk mengikuti konferensi ulama sedunia. Konferensi ulama sedunia diikuti oleh 4 benua: Eropa, Afrika, Asia, Amerika, bahkan Amerika Utara dan Amerika Latin. 21 negara. Ketika mau berangkat, saya bertanya kepada pihak kedutaan Aljazair di Jakarta, nanti saya berangkat siapa temannya, gitu kan? Atau saya kalau ada teman kan saya bisa kontak, nanti bisa dia ngobrol gitu. Apa jawabnya? Pak, yang diundang dari Indonesia hanya bapak seorang. Ternyata saya harus pergi sendirian. Ternyata sampai di Aljazair bukan dari Indonesia yang sendirian, dari Asia Tenggara hanya 1 orang yang diundang. Kami menyampaikan makalah, bahkan kami diamanati untuk memimpin 1 sesi persidangan. Ini sebuah hormat sebagai bangsa Indonesia maupun sebagai pribadi. Ini yang saya syukuri. Dan ini, apakah kami bisa kompetitif di sana nanti? Ini berbicara masalah kompetitif. Kami tampil hari kedua, sesi pertama. Mulai hari pertama itu ada 4 sesi. Kami tampil dengan makalah yang berjudul Ijtihad, Terorisme, dan Liberalisme. Apa kata orang kemudian? Baru mendengarkan pembicara-pembicara yang kemarin, dari peserta dari seorang profesor dari Prancis berkata kepada kami, mereka bicara tentang masa lalu, tapi Anda berbicara tentang masa ini. Peserta dari Saudi Arabia kebetulan adalah seorang penasihat Menteri Agama Saudi. Apa bilang pada kami? Apa yang Anda sampaikan harus dimunculkan karena ini masalah penting dan menyangkut hubungan Muslim dan non-Muslim. Dari sini kemudian kami ngebut, insya Allah tanggal 3 Juni akan diluncurkan buku Ijtihad,
terorisme dan liberalisme. Ini Pak, masalah kompetitif. Sebenarnya bangsa Indonesia itu mampu berkompetisi. Ya, tidak terlalu terbelakang dari negara-negara yang berbahasa Arab. Kita nggak berbahasa Arab. Tetapi masalahnya kita harus berkualitas dulu. Nah, berkualitas baru kita akan mengikuti kompetisi. Mungkin tingkat nasional dulu, mungkin tingkat internasional. Itu syukurnya pertama. Yang kedua, kenapa orang Malaysia mau mendirikan pesantren malah minta kepada kami di Jakarta? Ini juga masalah kompetitif juga. Jadi kami berkesimpulan orang Indonesia kalau mau dikualitaskan dan siap untuk jadi orang yang berkualitas, dia akan mampu untuk berkompetisi. Jadi tamatan pesantren saya anjurkan sekali, jangan minder dari pesantren. Tapi dianggapnya sampai sekarang itu kan, kalau tamatan pesantren itu bisanya cuma bikin tahlil saja. Bikin tahlil juga oke. Tapi dialog dengan Obama juga harus oke juga. Kira-kira begitu. Jadi kualitas supaya di program di Telkom properti kita tahu jangan-jangan kalau udah ketinggalan, udah ada program barangkali seperti itu. Mereka yang masih usia muda, masih S1 dan potensial, tingkatkan pendidikannya menjadi S2. Kalau masih muda, tapi kalau sudah menjalankan pensiun ya tunggu aja. Nah ya kan nanti manfaatnya juga kurang kalau udah 65 tahun mau di sekolahkan lagi S1 gitu. Jangan S2, tingkatkan lagi menjadi S3. Nah baru kita berbicara tentang kompetisi. Tapi kualitas dan kompetitivitas tadi, kemampuan untuk berkompetisi itu juga harus berlandakan akhlak yang mulia. Apa kira-kira kata alasannya? Ngikuti tuntunan dari Rasulullah SAW. Itu sudah kriteria akhlak yang mulia itu. Sebab tidak ada perilaku dari Rasulullah SAW kecuali itu terpuji. Allah mengatakan bahwa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu itu ada, kepada Rasulullah SAW mengatakan Allah, kamu berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu, kami berbicara mungkin kaget gitu. Apa yang katakan? Oke, kita mengikuti Rasulullah SAW, tetapi tidak semua tidak semua yang bersumber dari Rasulullah SAW itu wajib kita ikuti. Kaget Pak? Kaget atau bingung? Hah? Apa itu? Aneh. Saya ulangi Pak ya. Tidak semua yang bersumber, yang berasal dari Rasulullah SAW itu wajib kita ikuti. Tadi kami mengatakan berakhlak mulia harus kriterianya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Tetapi
saya katakan tidak semua yang bersumber berasal dari Rasulullah itu wajib kita ikuti. Mungkin kaget, mungkin aneh, mungkin nyeleneh, bukan seperti itu. Sebelum saya terangkan, baik, apa yang bersumber dari Rasulullah ada dua macam. Ada yang berkaitan dengan agama, maka yang ini wajib kita ikuti, atau harus kita ikuti. Nanti yang wajib jadi wajib, yang sunnah begitu. Yang kedua, apa yang bersumber dari Rasulullah itu ada yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial budaya. Maka kategori yang kedua ini kami mengatakan tidak wajib diikuti. Artinya apa? Mau mengikuti ya silakan, tidak mengikuti juga nggak dosa. Masih bingung lagi Pak? Ya, saya beri contoh. Yang wajib kita ikuti Rasulullah sembahyang. Kita mengikuti, itu wajibnya. Itu masalah agama. Contoh saja. Yang masalah budaya dan sosial dan budaya, kita boleh mengikuti, kita juga boleh tidak mengikuti. Contohnya apa Pak? Rasulullah SAW terutama setelah tinggal di Madinah, beliau punya rumah ada 9, karena istri beliau ada 9. Rumah-rumah beliau ini tidak semuanya ada toiletnya. Tidak semuanya ada toiletnya. Bahkan Siti Aisyah pernah mengatakan, bagi kami orang tidak lazim menyimpan tinggal di dalam rumah. Itu kata Siti Aisyah. Tinggal kondisi di bawah tempat tidur. Ya. Lalu kemana Rasulullah? Jadi saya katakan tidak semuanya. Ada yang ada toiletnya, seperti rumah istri beliau yang namanya Hafsah binti Umar, itu ada toilet. Yang lain tidak. Kemana Rasulullah? Kalau sedang bergilir di tempat istri yang rumahnya tidak memiliki toilet, atau kemana istri Rasulullah kalau buang air di rumahnya tidak ada toilet? Rasulullah maupun istri-istri beliau itu buang toilet, buang air karena nggak punya toilet di rumahnya, ya, keluar rumah malam hari ke padang. Ya. Rasulullah juga demikian, istri-istri Rasulullah juga demikian. Pertanyaannya, apa kita harus keluar rumah untuk buang air besar? Ini masalah sosial Pak, masalah sosial, ya kan? Dan budaya. Ada yang budaya kan? Maka saya katakan, kalau mau keluar orang Bandung, mau keluar rumah, ya, oke, mau buang air di Empang, silakan. Empang apa Empang? Empang itu sedekah nanti kepada ikan mas, ya kan? Ikan masnya kemudian dimakan oleh manusia. Nah, jadi manusia makan kotorannya sendiri. Tapi yang tidak seperti itu, mau buang airnya di rumah saja misalnya, ya tidak ada larangan. Ini Pak, akhlak mulia ini harus bersumber dari Rasulullah. Ada orang sementara sekarang ini ingin menirukan Rasulullah SAW itu 100%. Gitu ya. Ada kelompok-kelompok seperti itu. Saya tidak melarang. Terus terang. Ada mau ikut 100% silakan. Tapi Anda jangan makan nasi.
apalagi mau lalapan seperti orang di Bandung. Kenapa? Rasulullah nggak pernah makan nasi tuh. Makanya roti. Nah itu tadi masalah sosial. Yang masalah budaya berpakaian. Berpakaian itu ada dua unsur. Ada unsur agama, ada unsur budaya. Islam tidak pernah mengamanati bentuk atau model pakaian dalam Islam. Tidak ada. Yang ada memberikan kriteria saja. Yang wajib itu 4 T. Kan tidak tahu apa sudah sampaikan di sini. T yang pertama, tutup aurat. Itu yang wajib. Tutup aurat. T kedua, tidak transparan, alias tidak tembus pandang. Tutup auratnya rapat jitet ya, tapi bahannya plastik. Ya, sampai panutnya kelihatan. Ini belum memenuhi syarat busana yang Islami. Jadi ada T, itu pun yang wajib. Tutup aurat, tidak transparan, tidak ketat. Sekarang banyak orang mau pakai jilbab, bajunya ketat sekali. Ada yang sekarang model namanya model apa? Model kelelawar. Ya Bu ya, kelelawar Bu. Ya. Itu bagian atasnya bagus kelelawar itu ya, longgar. Tapi bagian kakinya gitu, itu terlalu kecil sekali seperti kaki kelelawar betul. Kadang-kadang Bu ya, saya bilang kalau anakku masih muda itu, ya meskipun mungkin itu ada pantasnya sedikit. Saya pernah lihat Pak, Bu ya, umur kurang lebih 70 tahun nenek-nenek pakai baju kelelawar itu. Saya bilang sama yang kerja, ada nenek-nenek mau terbang kemana? Jadi tidak boleh ketat. Yang keempat, tepat tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Laki-laki jangan berpakaian perempuan, perempuan tidak memakai pakaian laki. Ya. Itu dalilnya ada semuanya, Pak. Kalau memenuhi 4T ini dan ini yang wajib, maka model mau apa saja silakan. Apa model bajing luncap, gerakan muncrat, ya. Maka Islam seperti itu. Karena Rasulullah maupun Al-Quran tidak pernah mengamankan. Karena berpakaian ini ada unsur agamanya dan ada unsur budayanya, gitu. Maka kita ambil agamanya, budayanya terserah masing-masing. Tapi orang yang mungkin sok kepingin sebut mengikuti Nabi itu sorban terus. Ya. Tapi sorbannya yang di kepala saja. Padahal pakaian Rasulullah itu banyak, pakaian Rasul itu yang bawa namanya izar. Izar itu kalau diterjemahkan sekarang namanya sarung. Izar. Di atasnya namanya gamis, tapi bukan gamis yang dijual di Tanah Abang. Itu bahasa Arabnya fustan, bukan gamis. Gamis seperti yang saya pakai ini gamis. Kemudian di atasnya pakai sorban, dililit 2-3 kali,
Ya. Kemudian ekornya, kalau Rasulullah kalau nggak di belakang, di sebelah kanan. Itu Rasulullah. Makanya kalau ada orang pakai sorban, ujungnya di sebelah kiri. Jangan-jangan itu memang pesanan dari burungnya. Nah, itu pakaian Rasulullah seperti itu. Tambah lagi namanya burda, selendang. Ya. Tapi yang berpakaian seperti itu bukan hanya Rasulullah. Siapa? Orang musyrik pun pakai seperti itu. Abu Jahal juga pakai seperti itu. Dari mana Pak Abu Jahal tahu kalau Abu Jahal pakai seperti ini? Rasulullah sendiri yang mengatakan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, untuk mengatakan perbedaan sorban kita dengan sorban orang-orang musyrikin itu adalah memakai kopiah. Ya, yang putih pakai. Mengapa? Orang Islam perlu pakai kopiah baru kemudian sorban. Kenapa demikian? Karena dipakai untuk rukuk dan sujud. Kalau nggak pakai kopiah, serbannya nyoprok nanti Pak. Orang muslim, orang kafir, orang musyrik tidak perlu memakai kopiah. Kenapa? Tidak sujud dan tidak rukuk. Itulah Rasul mengatakan, "Faslu ma baina imamatina wa imamatil musyrikin al-qansuwa." Perbedaan antara sorban orang Islam dan sorban orang musyrikin adalah memakai kopiah. Jadi orang musyrikin pakai kopiah juga. Ya. Saya katakan apa? Silakan Anda pakai sorban, silakan. Pakai baju Arab, silakan. Tapi jangan mengatakan bahwa yang tidak memakai itu tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah seperti itu, tidak lagi berakhlak mulia seperti itu. Tidak lagi berakhlak mulia. Oh, silakan, saya bilang silakan. Ya. Tapi yang memakai baju lain lebih luas lagi Pak. Dan ini hadis tidak pernah saya dengar dari dai-dai dari pembalik-pembalik. Yang sering saya dengar justru apa? Man tasyabbaha biqaumin. Nah, apa paling? Ya. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia masuk kaum itu. Ya. Ini yang sering sekali saya dengar. Makanya waktu kami terima Obama kan kami pakai dasi Pak. Itu keputusan rapat Masjid Istiqlal. Ya. Tapi kemudian SMS masuk banyak sekali. Masa kiai pakai dasi? Ya itu tadi Pak hadisnya itu bahwa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai sesuatu kaum, maka dia masuk. Jadi mungkin dimaksud kaumnya adalah kaum kafir gitu. Siapa yang menyerupai orang kafir, dia akan masuk menjadi kafir gitu. Ya. Saya jawab, saya tidak hanya pakai dasi, tapi juga pakai jas. Obama pakai jas, saya pakai jas. Kenapa yang dipermasalahkan hanya dasi? Dasi nggak nyangkal sendiri, ada baju kemeja. Obama juga pakai baju kemeja, saya pakai baju kemeja, sama kan? Mengapa yang dipermasalahkan hanya dasi saja? Saya juga pakai celana, Obama pakai celana. Kenapa nggak dipermasalahkan celananya? Saya pakai kaos kaki, Obama pakai kaos kaki. Tapi yang dipermasalahkan dasinya saja. Masuk ke SMS Pak. Jadi saya bilang begini, kalau kita tidak mau menyerupai orang kafir gitu ya, jangan pakai dasi, jangan pakai sarung. Kenapa sarung Pak? Loh, sarung itu kan dari India. Di sana namanya longi. Jadi nanti kalau pakai sarung menyerupai orang Hindu India. Jangan pakai baju koko seperti ini.
Yang sama. Kenapa? Ini aslinya dari Cina. Iya kan? Jadi ini nanti menyerupai orang Konghucu. Biar tidak menyerupai orang Islam, jangan memakai baju yang terdiri dari kain. Jadi biar tidak serupa dengan orang-orang kafir, gimana? Pakai aja baju dari daun jati. Ya. Baju dari baju seperti itu. Saya katakan hadis yang Anda sebutkan, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, itu hadisnya bermasalah. Sebagian ulama mengatakan itu hadis dhaif, lemah, nggak bisa dipakai dalil. Ada yang mengatakan itu valid, sahih. Dan kalaupun valid, itu artinya siapa yang menyerupai pakaian khusus orang kafir boleh, baru kalau ada ya pakaiannya pakaian pastor mungkin, kalau itu artinya sahih. Tapi kalau pakai juga bisa berarti siapa yang menyerupai orang-orang saleh gitu. Ya kalau itu kan bisa orang saleh juga, maka dia orang saleh. Padahal ada hadis lain, Pak. Ada hadis lain yang sahih riwayat Imam Bukhari. Mungkin belum pernah dengar. Ya. Apa itu? Ibnu Abbas mengatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu muwafaqata ahli kitab fi ma la yu'mar bi syai'. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai untuk menyamai orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani selama tidak ada larangan. Menyamai. Waktu ini dicontohkan apa? Awalnya Rasulullah itu kalau menyisir rambut itu dibikin jambul di depan. Nah, model jambul di depan itu adalah model orang-orang musyrikin. Kata Sayyidina Ibnu Abbas. Kemudian Rasulullah mengubah. Ya, jadi bukan cuma nama geraha butanya yang diubah. Penampilan Rasulullah kemudian apa? Ketika menyisir rambut, rambutnya itu dipisah kanan dan kiri. Nah itu model Yahudi dan Nasrani. Rasulullah menyisir rambutnya seperti itu. Tapi ini hadis tidak pernah ngomong. Yang ditolakkan mata syabawi komik terus gitu. Padahal itu hadis bermasalah. Makanya Pak, yang penting dalam Islam itu, yang tadi itu, yang penting pertama kita beragama menurut Rasulullah, berakhlak menurut Rasulullah. Bentuknya bagaimana? Serahkan kepada wilayah masing-masing. Orang pesisir akan berbeda dengan orang gunung dalam berpakaian. Yeah. Orang Eskimo berbeda dengan Indonesia dalam berpakaian. Berpakaian itu akan tergantung daerah masing-masing. Islam itu agama yang alamiah, universal, bukan Arab sentris. Makanya bagaimana kita berakhlak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yaitu tadi. Bidang agama, oke, ikuti Rasulullah. Bidang budaya, boleh ikut Rasulullah, boleh tidak. Itu budaya Arab soalnya. Makanya saya katakan Pak, kalau ada orang perkawinan, ya kan umumnya mesti pakai rebahan Pak. Rebahan itu ya, warawis. Bagaimana Pak kalau pakai ya, degong gitu? Kalau di Jawa pakai gong, silakan. Memang Rasulullah mengatakan a'lidun nikah bid-dubuh. Umumkanlah, ramaikanlah pernikahan itu dengan menabung rebana. Rebana itu
adalah alat musik yang ada pada masa Nabi. Waktu itu belum ada organ. Organ. Kalau organ dia organ tubuh. Dia nggak pernah pegang organ lain. Nah, laptop itu. Kalau sekarang mau pakai gong bisa jam, ya silakan. Ya. Sebab yang namanya dun itu rebahan itu adalah alat musik yang ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena Rasulullah itu diutus dari Gunung Kidul, itu mesti pakai belangkon Rasulullah. Iya. Dan saya pernah ngobrol dengan SPI di ruang VIP Masjid Istiqlal, bicara tentang Islam dan budaya seperti ini sambil itu sholat. Kalau dari jawaban itu Rasulullah itu mesti pakai belangkon dan namanya Nabi Muhammad, tapi namanya Bejo. Itu SPI paling. Oh, kalau dari Pacitan namanya Untung. Bejo dan Untung sama saja. Ini artinya Islam itu ya menghargai budaya lokal. Jadi ketika kita berakhlak mulia, jangan kita punya konotasi mesti pakai sorban. Ya. Pakai kopiah, pakai peci hitam, bahkan nggak pakai peci pun bisa. Ya. Orang lagi tawaf aja nggak boleh pakai peci. Ya. Pakai kopiah, pakai sorban nggak boleh orang lagi tawaf. Lagi sakit juga nggak boleh. Nah, itu berarti kan orang nggak berpeci, ya, berakhlak mulia juga. Masa ada orang tua nggak berakhlak mulia gitu? Nah, gitu ya. Nah, jadi Islam itu sangat elastis, ya, luwes, nggak kaku. Ya. Harus pakai jenggot misalnya itu. Ya. Itu karena penafsiran yang kaku. Rasulullah memang ya pernah mengatakan tentang jenggot, tapi ada kalimat sebelumnya, khaliful musyrikin, gitu ya. Tampillah kamu berbeda dari orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir. Apa? Biarkanlah jenggot kamu, tipiskanlah, ya, kumiskan. Terus orang Pak di dunia Islam ini, bahkan yang bicara itu dari London pernah. Tamu dari London, ya, datang ke Istiqlal, ya, pertemuan baca Quran yang baca itu Pak Syarifuddin Muhammad, wakil imam besar, Korea, suara di mana dulu itu. Dia nggak punya jenggot. Tamu dari London itu mengatakan, kenapa dia nggak punya jenggot? Kalau ada orang Bandung dulu tinggal di Bandung, Bang Imaduddin, masih ingat Bang Imaduddin, pernah dikritik di Pakistan karena Bang Imaduddin kan nggak pakai jenggot. Orang Pakistan kan fanatik sekali dengan jenggot. Tuhan, apa Anda tidak memelihara jenggot? Korban banyak. Kami bukan turunan monyet. Saya dengar orang gitu. Ya. Jadi kewajiban untuk bertampil beda itu atau bertinggal itu karena dalam rangka tampil beda dari orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik zaman dulu tidak melihara jenggot, kumis saja dipelihara. Orang Islam tampil berbeda. Musyrikin zaman dulu begitu, musyrikin sekarang lain lagi. Coba aja lihat gambarnya, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, ya kan? Jenggotan semua Pak. Jangan jauh-jauh yang masih hidup, mantan presiden Kuba, si Sastro, jenggotan lebat sekali.
dipotong sama sekali jinggotnya itu. Harus seperti penafsiran yang tidak boleh memotong jenggot. Ya, boleh ya, membiarkan. Coba mulai lahir sampai mati berapa meter jenggotnya? Apakah sulit nanti berjalan? Jadi betul, ya kan? Jadi kita berharap mulia, jangan melihat secara tekstual saja. Kita harus mengikuti bagaimana semangat yang ada di balik sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu sudah jam 1:30, saya sudah banyak keluar lapar. Ya Pak, ya. Ada pertanyaan kan? Ya, sudah kalau ada pertanyaan silakan 1-2 ya. Untuk memenuhi syarat saja. Ada yang tidak bertanya diusahakan. Nah, dua orang, ya ada, silakan. Ada 2 pas, jadi cukup 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tadri, Pak. Yang ingin saya tanyakan, karena kami hanya bingung aja. Begini Pak, beberapa bulan yang lalu ulama-ulama dari Jawa Timur dan MUI Jawa Timur, karena di Madura sempat terjadi kebakaran pesantren milik Syiah, itu sudah mengusulkan kepada MUI pusat dan belum ada tanggapannya sampai sekarang, meminta fatwa bahwa Syiah itu sesat di Jawa Timur. Kemudian beberapa hari yang lalu itu dari RUUI Pak Tenali dan juga orang Bandung itu sudah mengusulkan juga kepada MUI pusat untuk menyatakan mengeluarkan fatwa bahwa Syiah itu sesat. Nah, terus dari MIUMI, Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia juga sudah mengusulkan ke MUI dan DEPAK untuk menyatakan bahwa Syiah itu sesat. Tapi sampai sekarang kita menunggu-nunggu fatwa dari MUI belum keluar. Itu sebenarnya apa pertimbangannya dan bagaimana tanggapan Bapak tentang Syiah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panjang, itu ada panjang. Siap-siap lapar. Menambahkan saja yang tentang ada pakaian, mungkin tentang isbal itu apa betul masuk tadi? Baik. Umar. Sekarang dulu tentang isbal yang kedua. Isbal itu artinya berpakaian melebihi mata kaki. Hadis-hadis tentang isbal itu banyak. Ya. Riwayat itu kadang-kadang redaksi itu dari para sahabat, tapi makna dari Rasulullah gitu ya. Ini hadis itu begini. Beda dengan Al-Quran itu tekstual dan maknanya itu semuanya dari Allah. Nabi kan ada apa namanya ya intervensi sama sekali. Tapi kalau hadis tidak. Terkadang redaksi itu dari Nabi, tekstualnya, ya, makna dan tekstualnya dari Nabi. Ada kalanya makna dari Nabi, redaksi dari para sahabat. Makanya Nabi bermacam-macam itu riwayat itu, tapi mengacunya pada satu warna, bahwa memakai pakaian sampai menjulurkan lebih dari mata kaki itu haram. Tapi harap ingat, Rasulullah menjelaskan juga kenapa haram. Ketika beliau ditanya oleh Abu Bakar, sebab Abu Bakar itu selalu berbacanya yang kelempar seperti ini, badannya krempek kalau Abu Bakar itu. Tapi pendiriannya tegas, orang gak bayar zakat, perangi. Nah itu orang berkualitas. Ternyata Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat Abu Bakar, apakah saya ini yang termasuk masuk neraka nanti? Rasulullah menjawab, tidak. Yang masuk neraka nanti itu yang isbal dan sombong.
Jadi faktornya isbat itu bukan ngelembrengnya itu Pak, tapi faktornya sombongnya itu. Ya. Maka mungkin zaman dulu orang yang isbat itu sombong, maka dia masuk neraka. Tapi karena faktor sombongnya bukan isbat. Sekarang mungkin terbalik. Orang yang nggak berisbal bisa saja, yang lain akan masuk neraka semuanya. Surga milik saya sendiri. Makanya surganya kakeknya. Orang bah. Ya, jadi itu faktor kesombongan Pak. Jadi kalau begitu bukan cuma isbal Pak. Pakai baju batik kalau merasa hebat. Kemarin kan oleh saya pakai baju batik. Merasa gak ada tandingannya sama sekali, sombong, bisa masuk neraka. Bahkan gak berpakaian pun kalau sombong bisa masuk. Loh ya kan karena badannya bagus sekali, artinya gak mau berpakaian itu paling hebat saya ini. Ya. Ada orang berdiri langsung tonjok. Jadi itu faktor kesombongan Pak, dan itu diperkuat dengan hadis sahih yang lain yang mengatakan tidak akan masuk neraka orang yang dalam hatinya ada sekerat biji bayam tentang kesombongan. Tentang siapa? Saya tidak tahu. Kalau ditanya mengapa sampai sekarang belum keluar fatwa sesat tentang Syiah. Memang itu sudah pernah mengeluarkan fatwa tentang Syiah. Cuma mengatakan demikian, ajaran Syiah itu berbeda dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah itu Pak macam-macam, tapi kelompok besarnya ada 5. Yang pertama namanya Syiah Kaisaniyah, yang pertama. Banget, utama-utama dan saling mengkafirkan gitu. Yang kedua Syiah Zaidiyah, yang ketiga Syiah Imamiyah, yang keempat Syiah Ghaliyah yang paling ekstrim, dan yang kelima Syiah Ismailiyah. Nah ini bermacam-macam. Sumber perbedaan pendapatnya adalah dari kepemimpinan Sayyidina Ali. Siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad wafat? Maka dari 5 kelompok ini yang paling ringan, yang paling moderat itu hanya kelompok Syiah Zaidiyah. Ya, ini sebagian ada di Yaman sebagian. Dia mengatakan begini. Sayyidina Ali itu adalah orang yang paling mulia dibanding sahabat-sahabat yang lain. Itu aja. Sayyidina Ali orang yang paling mulia. Yang paling ekstrim nanti, bahkan termasuk yang bahagia itu ada kelompok yang namanya Sabaiyah. Sabaiyah itu nisbah kepada Abdullah bin Sabah. Itu yang berkeyakinan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan. Abdullah bin Sabah itu pernah mengatakan kepada Sayyidina Ali, Antal ilah, kamu adalah Tuhan. Dan itu manusia kontemporer yang mengakui Sayyidina Ali sebagai Tuhan itu antara lain adalah Syah Iran yang terguling. Saya baca di dalam memoarnya, menurut Tuhan kami, Ali Tuhannya itu Sayyidina Ali. Itu Syah Iran. Nah kalau sudah begini menganggap Sayyidina Ali Tuhan, sudah bukan Muslim menurut saya. Tapi kalau yang Zaidiyah tadi, kami lihat tidak apa-apa. Mereka mengakui bahwa Sayyidina
Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar itu adalah khalifah. Mereka akui mereka. Zaidiyah itu nisbah kepada cicit atau buyut daripada Sayyidina Ali. Zaid bin Ali bin Zainal Abidin bin Hasan bin Ali. Cicit yang keberapa? Pernah ditanya oleh 15.000 pendukungnya, saya akan mendukung Anda menjadi khalifah. Tolong beri jawab, bagaimana sikap Anda terhadap dua orang, yaitu Abu Bakar dan Umar? Zaid bin Ali bin Zainal Abidin bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengatakan, dua orang itu adalah pembantu kakek kami. Maksudnya Rasulullah SAW. Rasulullah nggak pernah menceritakan bahwa dua orang itu jahat. Nah, ini artinya Zaid itu mendukung kekhalifahan Abu Bakar. Akhirnya 15.000 orang tadi menolak, kami nggak mau, kami menolak. Nah, menolak itu namanya Rafidah. Maka disebut juga mereka sebagai kelompok Rafidah. Jadi paling ringan Pak itu Zaidiyah. Dan menurut saya kalau Zaidiyah tidak sesat. Tapi kalau sampai kepada yang ekstrim tadi, yang menganggap Sayyidina Ali itu Tuhan, itu bukan sesat lagi, sudah kafir menurut saya. Nah, antara yang kafir dengan yang Zaidiyah tadi itu bervariasi. Minimal mengatakan ya, Sayyidina Umar dan Abu Bakar itu adalah orang-orang yang zalim. Minimal itu ya, zalim karena merampas kekhalifahan. Ya. Khomeini itu dalam bukunya yang bernama Al-Hukumatul Islamiyah, kecil hasil ceramah-ceramah ketika dia dalam pengasingan di Najaf di Irak, itu kata yang sangat prinsip sekali, mengatakan wa min daruri al-madhabina anna li imanina maqaman Allah la yabluhu malakul muqarrab wa la nabiyyun mursal. Di antara ajaran mazhab kami yang prinsip adalah bahwa imam-imam kami itu memiliki kedudukan bersama Allah, kedudukan bersama Allah yang tidak dapat dicapai oleh para nabi dan para malaikat. Jadi menurut Khomeini itu imam-imam seperti Sayyidina Ali, Hasan, Husain dan sebagainya itu punya kedudukan di atas para nabi dan di atas para malaikat. Nah itu yang sangat membedakan dari kita. Cuma kalau saya ditanya Pak, pertanyaan saya, apa jawaban saya, Syiah itu macam-macam, ada yang kafir dan ada yang tidak sesat. Ya tadi saya tidak mengatakan semua Syiah kafir atau semua Syiah sesat, atau tidak mengatakan semua Syiah tidak sesat. Kalau Zaidiyah tidak apa-apa. Tapi seperti Sabaiyah gitu, bukan usul kami. Nah itu Pak ya. Jadi saya tidak ingin menggeneralisir seperti itu. Baik, barangkali terima kasih. Ya. Ya, langsung mungkin kami memohon doa. Ya. Kita dan untuk dan pembangunan. Baik, ala adiniyah Fatihah. Awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma habib ilana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilana al-kufra wal fusuqa wal isyan ar-rasyidin. Allahumma ij'alna muttabi'ina li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna muttabi'ina bi qudwati nabiyyina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna mutta'assina bi sunnati Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi Telkom Property. Allahumma barik lana fi hadhihi syarikah. Allahumma barik lana fi hadhihi syarikah. Allahumma barik lana fi hadhihi syarikah.
Sekian, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jenderal Bapak dan Bapak Ibu sekalian. Dan acara ulang tahun